Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Azami TV, channel inspirasi bisnis masa kini. Baik teman-teman, kali ini kita sedang berada di daerah Depok ya, tepatnya di pabrik Honest Bakery ya. Ini salah satu pabrik yang memproduksi roti-roti Itos ya teman-teman. Berikut video selengkapnya. Boleh ceritakan terkait awal mula berdirinya Honest Bakery ini? Kalau Honest Bakery berdirinya ini ya tahun 2018 ya, kalau nggak salah 2017 akhir bulan September 2017. Ini lagi hamil ini nih dulu. 2017 September tuh beli sama temen yang dia punya bisnis lain ya. Jadi saya ambil. Sebelumnya nggak punya pengalaman di roti ya, cuma modal karena pengen usaha aja. Terus kita beli, terus pakai dia tuh yang masih pakai pedagang keliling. Pedagang keliling tuh ada sekitar 15 orang. Ya namanya beli, kita mikir tuh kalau orang masih awam ya, pedagang keliling tuh ya, mereka jualan tiap hari, kita nerima setoran tiap hari gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya nggak begitu. Banyaklah kendala-kendala, entah dari pedagang, entah dari cara nyari supplier bahan yang murah gitu kan, yang bisa pembayarannya pakai tempo mungkin, terus murah, yang bisa diantar. Terus apa lagi ya, banyaklah yang dipelajarin tuh. Intinya 2 tahun pertama itu rugi. Pasti rugi. Namanya juga ngeraba-raba pasar ya. Di tahun pertama tuh masih pakai sistemnya pemilik yang lama, dan itu ruginya lumayan besar ya, lumayan besar. Ditambah lagi kemarin tuh kondisi saya tuh lagi mau lahiran anak pertama, jadi emang nggak bisa fokus gitu, nggak bisa fokus ke roti. Tapi ya yang penting ya udah dijalanin aja dulu, ntar juga ketemu jalannya ya gitu. Karena biasanya kalau dijalanin terus gitu, biasanya kalau yang saya baca sih 3 tahun itu baru ketemu pondasinya, biasanya tahu pola-polanya tahu. Udah coba tak tunggu sampai 3 tahun, ternyata emang bener tuh pas 3 tahun pertama. Setelah 3 tahun baru baru dapet lah pola-polanya, cara masarin gitu ya. Terus sistem yang lama saya ganti, supplier juga udah mulai datang gitu. Ya gitulah awal-awalnya. Terus awalnya ini sebenarnya home industri atau gimana Bang? Sampai sekarang juga masih home industri ya, tapi ya pelan-pelan mau kalau emang nanti udah nggak cukup, modalnya juga udah ada, mungkin ya bikin tempat yang agak lebih gede. Tapi ya belum cukup sih ininya. Awalnya sebelumnya Bapak emang di sini di kantoran atau gimana, atau langsung ke sini? Enggak. Sampai sekarang masih kantoran, ini juga masih sambilan. Saya kerja di anaknya perusahaan BUMN. Jadi ini ya sambil-sambilan aja biar nggak cuma ngantor aja ya. Jadi gitu, dapat ilmu selain yang ada di kantor. Biasanya satu hari habis berapa Pak? Tergantung ya, kalau lagi banyak bisa nyampe 500, bisa nyampe 600, tapi kalau lagi dikit ya kadang 100 gitu. Kadang juga nggak ada gitu. Tapi yang sampai nggak ada banget sih jarang ya. Jarang. Yang sampai benar-benar kosong tuh nggak pernah deh kayaknya. Nah, kalau setahun ini. Saya sih lihat di Tokopedia itu ada yang satu ukuran ininya, rotinya, terus panjangnya sama malah lebih besar ini, itu harganya lebih mahal sekitar 16.000 per. Iya. Nah itu apakah tapi nggak tahu ya kalau itu masih. Kalau penjualan di Tokopedia ini kayaknya udah masuk ke yang terlaris ya, kalau nggak salah ya. Udah masuk ke terlaris. Karena emang fokusnya resepnya kan buat roti bakar. Itu biasanya kan roti-roti yang lain tuh kalau kayak di minimarket itu biasanya rotinya lembut, terus dikasih seli langsung makan. Kalau ini kan
Kalau roti lembut kayak gitu, biasanya kalau dibakar dia penyok kan, kempes. Nah kalau ini emang enggak gitu. Emang kita fokusnya ke roti-roti bakar buat supply ke UMKM. Mereka mau jualan roti, yang ada menu roti kita supply gitu. Terus apa namanya, kelebihannya apa sih kalau misalkan orang-orang pengen bergabung atau beli di sini misalkan? Kelebihannya itu nggak tahu ya, tapi yang pasti mungkin dari rotinya sendiri ya, dia emang buat roti bakar emang cocok buat dibakar. Jadi kalau mau bikin toast, bikin roti bakar Bandung, burger, roti john, roti kukus gitu, itu cocok emang karena kita resepnya emang khusus roti-roti bakar. Terus biasanya untuk yang pabrik lain itu potongannya itu kan standar ya, 1,2 1,5 cm. Itu standar roti bakar itu kan bagusnya tuh 2 cm. Jadi emang kita modif mesin potong kita itu di 2 cm. Sama baru-baru ini juga kita modif lagi mesin potong yang per 4 cm. Jadi kalau ini dipotong itu per 4 cm itu gitu. Jadi kalau orang mau motong terus itu kan jadi nggak sampai putus bawah ya. Nah itu cocok gitu. Untuk kelanjutnya ya kerjasamanya sih sebelumnya sama siapa aja gitu yang biasa supplier dari sini gitu. Supplier bahan apa? Supplier untuk terkait Oh banyak ya, tos-tos yang mirip-mirip Jiwa Toast biasanya, karena mereka kan pada bikin toast juga tuh, kayak apa namanya, Korean Toast yang kemarin juga masuk Trans 7 ya, kemarin Korean Toast, terus ada juga Itos, ada Lava Toast, banyak lah. Terus ada juga yang roti-roti Bandung yang UMKM yang. Nah kalau misalkan para dropshipper atau para ingin bergabung menjual lagi, bisa sih, tapi itu ada, bisa. Ada ini enggak? Atau bisa. Nanti dikasih diskon harga? Kalau harga sebenarnya kita strateginya emang dari sini langsung ke UMKM ya. Kalau mau dropshipper paling pakai harga yang di Tokped itu gitu, yang 10.000. Biasanya kan sebenarnya itu juga udah murah banget. Iya. Nah untuk kedepannya, goal kedepannya apa sih Pak terkait dengan usaha ini? Goal kedepannya banyak ya, maksudnya ya pasti ngembangin produksi gitu, terus ningkatin kualitas, banyak lah, tempat mungkin ya agak diperluas jadi lebih gampang ngaturnya sesuai standar industri gitu. Jadi ya pasarnya kan luas ya, kalau bisa ngambil Jabodetabek aja kita supply itu udah gede banget gitu, karena tapi butuh modal lumayan gede juga gitu, gede banget modalnya lumayan. Nah ini nanti apa selanjutnya mungkin ada burger atau apa nggak selanjutnya? Oh ada, ini kan produk yang ada sekarang ini cuma 2 ya, roti Bandung Casino. Ini juga buat pedagang roti-roti bakar Bandung, biasanya Casino Bandung. Terus ini yang buat toastnya biasanya kita kirim nggak dipotong ya. Ini yang udah dipotong juga biasanya untuk yang warkop, potongan juga per 2 cm buat roti bakar. Nah ada burger juga, ada burger hitam. Toastnya juga bisa dibikin toast hitam. Ini juga bisa dibikin warna hitam yang charcoal ya. Untuk selanjutnya sih untuk terkait pembuatan, boleh ini Pak ditunjukkan terkait pembuatannya, lokasinya. Kalau pembuatan kita ada di gudang ya, gudang di seberang situ, bahan di gudang, ntar masuk ke mixer, terus di rolling, habis di rolling di open, di baking, terus ditaruh di sini dulu buat didinginin ya, habis didinginin baru di packing, baru dikirim. Nah di sini biasanya roti ini kuat berapa lama ya Pak terkait? Untuk kuat roti biasanya kan kita sistem orderan H-1 ya, karena biar dikirim roti yang fresh gitu. Maksimal banget roti itu nginep semalam biasanya untuk yang dipotong. Roti yang dipotong nginep semalam, tapi kalau udah 2 hari biasanya kita udah nggak kirim. Nah kalau misalkan kelebihannya ditaruh di freezer itu bisa lama nggak Pak? Misalkan ya bisa sebulan lebih. Ini kadang apa namanya? Kalau toast emang bagusnya di freezer ya. Kebanyakan kalau mau order itu kan lebih banyak buat hemat ongkos kirim ya. Kalau punya freezer itu ditaruh di freezer itu bisa tahan sebulan lebih, karena kan dia beku ya.
ntar di defrost gitu. Kalau di luar cuma 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari. Makanya kita sistemnya pre-order sehari. Karena kalau kita nyiapin banyak itu pasti basi, rotinya kebuang. Nah Pak, suka dukanya terkait dengan ini ada nggak sih Pak, terkait awal mula Bapak ini kan usaha sampingan nih Pak, saya juga suka duka banyak sih ya, pasti biasanya tahun pertama tuh capek banget ya, apalagi sambil kerja, pulang kerja ngecek lagi di sini kan, terus ngecek terus ya pernah emang sering dulu kalau di tahun-tahun pertama tuh, apalagi dulu pabriknya tuh jauh ya dari rumah saya, sekitar di daerah Sawangan, itu sekitar 15 kilo dari rumah. Jadi pulang kerja jam 5 kadang habis maghrib langsung ngecek lagi gitu kan kondisi pabrik kayak gimana, ntar ada orderan nggak dari saya gitu selain pedagang keliling. Biasanya itu subuh-subuh udah kesono lagi jam 4 gitu. Terus inspirasi bisnis ini dari mana Pak sebelumnya Pak? Nggak ada inspirasi sih, cuma pengen aja gitu, yang penting jalanin aja gitu. Yang terkait dengan mesin-mesin itu biasanya itu beli dari mana atau misalkan? Sebenarnya kalau mesin tinggal kita ini ya, tinggal kita main online, maksudnya ini ada pabrik roti gitu, ntar pada supplier tuh pasti nyari-nyari itu di Google gitu, pasti nyari pabrik roti apa, nanti mereka hubungin sendiri malah. Kalau belajar sendiri terkait dengan pembuatan ini, apakah orang yang saya nggak bisa bikin roti malah. Kalau saya malah nggak bisa bikin roti. Hanya tahu linknya, tahu cara-caranya aja. Kalau bikin roti malah nggak bisa, tapi ilmunya dikit, tahu. Kalau ini nggak. Mungkin terakhir Pak, terkait dengan ini apa namanya motivasi untuk para pengusaha baru yang ingin terjun terjun ke dunia usaha, nggak mau kerja di kantor lagi, apa sih Pak kalau misalkan? Ya sebenarnya mau kerja di kantor mau usaha juga sama aja. Kerja di kantor kalau bagus juga bagus kan karirnya, banyak juga yang usaha bangkrut. Coba aja kita lihat di pinggir-pinggir jalan utama di kota kan, itu industri makanan biasanya setahun tuh buka tutup gitu kan, karena emang ternyata kalau posisi di kantor masih bagus gitu, jangan langsung asal lepas dulu gitu, itu aja sih. Karena ya nggak semudah ngebayangin kayak usaha tuh bisa langsung jalan-jalan gitu, yang nggak gitu juga. Itu ya pasti banyak yang dikorbanin juga usaha tuh. Ya usaha kalau berhasil juga bagus, di kantor juga bagus, tapi ya semuanya bagus ya, nggak ada yang pokoknya harus usaha gitu, ya nggak juga. Karena banyak juga yang usaha gagal, yang di kantor juga malah nggak maju-maju gitu. Jalanin aja, intinya kalau mau usaha ya harus siap capek, siap rugi ya. Kalau nggak siap rugi ya susah. Karena saya juga masih kecil ya, belum banyak nih ininya, masih mula-mula. Ini nama saya Irawan ya, nama saya Irawan. Jadi Ones Roti itu dari Once gitu, Once Bakery, jadi bakerynya Irawan. Kalau mau beli di Tokopedia itu ada Ones Bakery, cari aja tokonya ada. Kalau enggak cari aja Roti Toast, ntar muncul tuh langsung, biasanya di halaman pertama tuh ada roti kita. Kalau mau datang ke sini langsung bisa di Jalan Kampung Kalibata 3, Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah itu bisa langsung, kalau mau ini tinggal searching aja Ones Bakery atau pabrik roti Jakarta Selatan, itu ada Ones Bakery. Nah, ntar ada nomor kontaknya di situ.